Assalamualaikum adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan kakak di sini. Kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan, jenis-jenis pecahan. Sekarang kita belajar pengurangan dan penjumlahan pada pecahan. Adik-adik semangat ya, semangat dong ya. Jangan lupa untuk di-share, like-nya, dan komen dan subscribe-nya. Oke, kita mulai ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, itu ada yang harus adik-adik perhatikan tentang penyebutnya. Karena untuk penjumlahan dan pengurangan, ini syaratnya penyebutnya itu harus sama. Penyebutnya sama, artinya samakan dulu deh penyebutnya. Kalau penyebutnya berbeda ya. Contoh soal saja kita langsung ya, biar adik-adik paham, betul? Matematika harus dengan contoh soal. Misalnya ada soal 2/5 ditambah 1/5. Ini penyebutnya udah sama, nggak usah disamain lagi dong. Udah sama, betul sekali. Tinggal bawahnya per 5, 2 tambah 1, 3. Wah, semudah ini ya. Nomor 2, kita lanjutkan. Gimana kalau berbeda? 1/3 tambah 1/4. Wah, beda nih. Samakan dulu penyebutnya. 3 sama 4. Kita samakan penyebutnya per 12 ya adik-adik. Kenapa 12? Karena 12 bisa membagi 3 dan juga bisa membagi 4. Ya. Caranya 3 biar jadi 12 kan dikali 4. Maka ini juga pembilangnya harus dikali 4, jadi 4. Bisa seperti itu, atau caranya 12 ke sini dibagi. 12 bagi 4, 3. Kesininya dikali. 3 kali 1 jadi 3. Boleh seperti itu. Jadi jawabannya 7/12 ya. Oke, berikutnya soal nomor 3, misalnya 1/3 tambah, kita banyakin ya, tambah 2/5 tambah 3/4. Ada 3, ada 5, ada 4. Wah, per berapa ya bisa membagi ketiga angka ini? Misal kita ambil angka yang paling besar yaitu 5. Kalau 5 kali 4, 20. Tapi 20 nggak bisa bagi 3. Kita cari KPK-nya ya. 5 kali 4, 20. Nggak bisa. Coba deh kalau langsung aja 3 kali 5 kali 4, ya ternyata 60. 60 bisa membagi ketiga angka tersebut. Jadi 60, ininya 60, ininya 60. Ya. 60 bagi 3, 20. Ya. 3 biar jadi 60 kali 20. Ini juga 1, ini harus kali 20. 5 biar jadi 60 dikali 12. Maka ini juga yang atasnya 2 kali 12 jadi 24. Mau cara yang lain? Boleh 60 bagi 4 dulu. 15 ya. 15 kali 3, kesininya dikali 45. Boleh begini ya. Maka hasilnya 89/60. Nah, begitu adik-adik ya. Nah, contoh deh kalau soalnya begini. Misalnya 3/8 ditambah dengan 2, 5/8. Kalau ada soal kayak gini, karena berlaku sifat asosiatif juga pengelompokan, ini kan 3/8, boleh kalian jadikan 3 ya ditambah 3/8, betul? Ditambah ini ada 2 ditambah 5/8. Artinya 3 tambah 2, boleh kan kita kelompokkan ya? Jadi 3 tambah 2 ditambah 3/8 tambah 5/8. Betul? Nah, sekarang 3 tambah 2 itu berapa? 5.
ditambah 3 per 5, 3 per 8 tambah 5 per 8 kan 8 per 8 ya, atau 1. Jadi 5 tambah 1 hasilnya 6. Oke, bisa seperti itu ya. Paham? Oke, kita lanjutkan lagi. Misalnya soal nomor 5 ya. Oke, coba kita ke soal nomor 5. Misalnya soal yang lain ya. Adik-adik mau soal yang seperti apa? Contohnya, misalnya setengah ditambah sepertiga dibagi lagi dengan seperempat tambah seperlima. Adik-adik kerjaannya mau atas dulu bawah dulu sama. Penting kita bikin garis dulu. Ini samakan penyebutnya ya, karena berbeda. Jadi ini per 6. Oke. Nah, 6 dibagi 2 3. 6 dibagi 3 2. Jadi yang atasnya udah ketahuan deh, 5 per 6. Ya. Yang bawah samakan penyebutnya per 20. Ini juga per 20 bagi 4. 5, 20 bagi 5, 4 kali 1, 4. Jadi 9 per 20. Udah selesai belum? Belum. Jadi 5 per 6 kalau dibagi itu jadi dikalikan sebenarnya adik-adik. Adik-adik belum belajar tapi nanti kita belajar ya. Nah 5 per 6 kali 9 per 20 ini sama aja 45 per 120. Ya, boleh disederhanakan? Boleh. Misalnya kita bagi deh dengan angka 15 ya. Atau mau dibagi 5 dulu juga boleh. Nah, itu gimana adik-adik nanti ya. Penting pecahannya harus sederhana. Mau sekarang? Boleh deh. Coba kita bagi 5. Ini jadi 9. 120 dibagi 5 itu 24 ya. Kita sederhanain lagi deh, misalnya bagi 3. Jadi 3 ini jadi per 8. Nah, jadi ini pecahan senilainya. Bisa ya, seperti itu. Atau yang biasa menghitung, misalnya kita lihat cara kedua ya. Cara kedua nih. Cara duanya, misalnya 5 per 6 kali 9 per 20. Ada adik-adik cara menghitung cepatnya, kita membiasakan dari awal ya. Misalnya ini 5 dibagi 5 1. 20 bagi 5 bisa dibagi jadi 4. Ini dibagi 3 jadi 3. Ini dibagi 3 jadi 2. 1 kali 3 3. 2 kali 4 8. Bisa seperti ini, lebih cepat ya. Jadi nanti kita belajar untuk menyederhanakan pecahan. Berikutnya nomor 6. Misalnya ada soal pengurangan ya. 7 per 8 dikurangi dengan 2 per 8. Wah, ini udah sama penyebutnya, pasti per 8, tinggal 7 kurang 2 deh. Betul sekali ya. Nomor 7. Misalnya kita ketemu soal yang berbeda nih. 4 per 9 dikurangi dengan 1/6. Wah, harus samakan penyebutnya nih. Kalau 9 kali 2 kan 18. 18 bisa nggak sih bagi 6? Bisa. Berarti kita harus pakai per 18 saja. Jangan langsung 9 kali 6 ya. Tapi bilangan yang lebih kecil dulu. Nih, 18 bagi 9, 2. 2 kali 4, 8. 6 biar jadi 18 kali 3, ini juga harus kali 3. Itu ya. Jadi jawabannya 5 per 18. Bisa ya adik-adik? Oke, lanjut nomor 8. Misalnya 4 3 per 5 dikurangi dengan 2/3 ya. Nah, kalau pengurangan harus hati-hati dengan tanda, tidak seperti penjumlahan. Ini artinya kalau adik-adik perhatikan, ini sebenarnya 4 ditambah 3 per 5 ya. Dikurangi, nah ininya kan 2 ditambah 1 per 3. Nah, hati-hati. Jadi ini sebenarnya 4 ditambah 3 per 5 minus 2 kurang 2 minus dengan plus. Jadi minus 1/3. Nah, begini.
Jadi kita kerjakannya 4 kurang 2 nih ya, 4 kurang 2. Betul? Nah, sekarang tambah 3/5 ini dikurang 1/3. Betul? Jadi yang ini hasilnya 2. Ya, yang ini berapa nih? Nah, yang ini samakan dulu penyebutnya. Jadi berapa nih? Ini berarti per 15 ya. Nih, 15 ini bagi 5 3 ini jadi 9. Ini 15 berarti ini 5 kita kurang. Jadi jawabannya 4/15. Betul? Jadi kita tambahkan ke sini. 2 tambah 4/15. Jadi 2 4/15. Begitu ya adik-adik. Jadi harus lebih teliti nih kalau untuk pengurangan. Oke, contoh soal berikutnya itu, atau boleh nggak sih dirubah menjadi pecahannya biasa aja, Kak? Boleh. Jadi tanpa cara yang tadi, adik-adik juga bisa pakai cara kedua ya. Kita lihat cara kedua. Kalau kita punya soal yang tadi 4 3/5 dikurang 2 sepertiga. Adik-adik bisa merubah ini jadi pecahan biasa aja dulu. Berarti 4 kali 5 20 ya. 20 tambah 3 23/5 dikurangi 2 kali 3 6 tambah 1 7 7/3. Gitu ya. Baru samakan penyebutnya. Penyebutnya per 15, ini juga per 15. Ya. 5 dikali 3 biar 15 ya. Maka ini juga harus dikali 3. Jadi 69. 3 biar jadi 15 kali 5 ya. Maka ini juga kali 5. Jadi jawabannya 35. Betul ya Adik-adik ya? Kelihatan ya? Oke, berikutnya. Berarti ini jawabannya 69 kurang 35 itu adalah 34/15. Sama aja dengan 24/15. Sama ya adik-adik ya. Oke, kita contoh lainnya. Misalnya soal berikutnya ya. 23/4 ditambah 4/3 dikurang 31/12. Oke, mau pakai cara satu boleh, mau pakai cara yang kedua juga boleh. Yang penting adik-adik mengerti, pahami satu cara yang kalian bisa. Jadi ketika kalian mengerjakan soal-soal, saya pahamnya caranya begini Ibu Guru. Itu saja yang kalian pahami ya. Misalnya kalau pengelompokan berarti kita kerjakan yang ini ya. Ini berarti 2. Kita coba cara satu ya. Cara yang ke satu. Ini berarti 2 ditambah 4 dikurang 3. Betul? Ya, ini plus ya. Plus 3/4. Ini plus 1/3. Ini minus ya. Minus 1/12. Oke. Nah, berarti kita kerjakan yang ini. 2 tambah 4, 6. 6 kurang 3, 3. Berikutnya, yang ini kita samakan penyebutnya. Betul? Nah, ini berarti per 12, per 12, per 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 dibagi 3, 4 kali 1, 4. 12. Jadi ini 3 ditambah 9 tambah 4, 13 ya. 13 kurang 1, 12 ya. Berarti 12/12. Sama aja 3 ditambah 1. Jadi jawabannya 4. Oke, ini untuk cara satu. Gimana nih kalau kita pakai cara kedua? Cara kedua itu samakan penyebutnya. Ya, artinya dirubah dulu jadi pecahan biasa. Ini berarti 2 kali 4, 8. 8 tambah 3 berarti jadi 11/4 ditambah ini 4 kali 3, 12. 12 tambah 1 jadi 13/4 dikurang 3 kali 12, 36. 36 tambah 1 37/12 ya. Yang ini diubah menjadi seperti ini.
Oke, kita lanjutkan. Berarti ini harus disamakan penyebutnya ya. Berarti ini per 12, per 12, per 12. Ini 4 biar jadi 12 kali 3. Ini juga kali 3 ya. 33. 4 biar 12 kali 3. Ini juga kali 3. 39. Ini sudah 12, 37. Berapa nih hasilnya? 33 tambah 39. Bukan 39 ya, maaf ya. 12 bagi... Oh, soalnya bukan per 4, tapi per 3. Maaf ya, adik-adik, per 3. Berarti kalau 12 bagi 3, 4 ke 13, ini 52. 52 tambah 33, 85 per 12, dikurangi 37 per 12, itu hasilnya 48 per 12, sama saja dengan 4. Oke, ini adik-adik ya. Oke, paham ya adik-adik? Kita sudah mengulang materi-materinya untuk penjumlahan dan juga untuk pengurangan. Adik-adik coba pelajari dan coba pahami kembali. Untuk selanjutnya nanti kakak akan menerangkan tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Assalamualaikum.